Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ibadah solat merupakan pilar utama dalam agama Islam, bahkan menjadi pembeda antara seorang muslim dan bukan muslim. Selain solat fardu 5 waktu yang hukumnya wajib, Islam juga memberikan ruang luas bagi kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui solat sunnah. Solat sunnah bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang membuka pintu pahala, penghapus dosa, serta pengangkat derajat hamba di sisinya. Namun, banyak di antara kita yang kurang memperhatikan solat sunnah, padahal Rasulullah SAW telah mencontohkan dan sangat menekankannya. Ada beberapa solat sunnah yang kedudukannya begitu agung, hingga para ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkannya termasuk orang yang rugi. Solat sunnah ini bukan sekadar pelengkap, tetapi ia menjadi jalan keberkahan hidup, cahaya hati, serta penyelamat di hari kiamat. Di antara solat sunnah yang sangat dianjurkan ini, memiliki kedudukan istimewa yang ditegaskan dalam banyak hadis sahih. Oleh karena itu, meninggalkannya berarti kehilangan peluang besar meraih rahmat, ampunan, dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Solat tahajud. Solat tahajud adalah salah satu ibadah sunnah yang paling utama di antara solat malam lainnya. Solat ini dilaksanakan setelah tidur malam, dimulai sejak masuknya waktu Isya hingga sebelum terbit fajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang mau bangun dari tidurnya untuk bermunajat kepadanya, sebagaimana firman-Nya. Dan pada sebagian malam, kerjakanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rob Mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ayat ini menjadi isyarat bahwa tahajud adalah jalan menuju derajat tinggi di sisi Allah, yang tidak bisa dicapai hanya dengan solat fardu. Keutamaan solat tahajud ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Kerjakanlah solat malam, karena sesungguhnya solat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus dosa, pencegah dari perbuatan dosa, serta dapat mengusir penyakit dari tubuh." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa solat tahajud menjadi sumber kekuatan spiritual sekaligus fisik. Tidak hanya menenangkan jiwa, tetapi juga memberikan kesehatan dan ketenangan batin bagi orang yang menjaganya. Selain itu, tahajud adalah rahasia doa yang mustajab. Nabi SAW bersabda, "Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu sepertiga malam terakhir adalah saat yang penuh berkah, di mana Allah membuka pintu rahmat-Nya lebar-lebar. Orang yang melewatkan tahajud berarti kehilangan kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah di waktu yang paling mustajab. Para ulama salaf sangat menjaga solat tahajud hingga menjadi kebiasaan hidup mereka. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Tidaklah aku mengetahui suatu ibadah yang lebih sulit bagi jiwa selain solat malam. Kesulitan itu justru menunjukkan besarnya pahala, karena solat ini membutuhkan kesungguhan, mujahadah, dan tekad kuat melawan rasa kantuk. Maka, orang yang menyepelekan tahajud berarti telah menyia-nyiakan jalan yang bisa mengangkat derajatnya menjadi hamba pilihan Allah. Dengan demikian, meninggalkan solat tahajud adalah kerugian besar. Bagaimana mungkin seorang hamba rela tidur lelap semalaman tanpa pernah berusaha mendekatkan diri kepada Robnya di waktu yang paling agung? Padahal tahajud adalah sumber cahaya hati, penenang jiwa, dan pembuka keberkahan. Karenanya, seorang muslim seyogianya melatih diri bangun malam walau hanya dengan 2 rakaat, agar tidak termasuk orang-orang yang merugi. 2. Solat witir.
Solat witir adalah solat sunnah yang dikerjakan dengan jumlah rokaat ganjil sebagai penutup solat malam. Ia bisa dikerjakan minimal 1 rokaat dan maksimal 11 atau 13 rokaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah solat witir sebagai penutup solat kalian di malam hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, witir adalah penutup sempurna bagi ibadah malam seorang muslim, sekaligus tanda bahwa ia telah mengakui keesaan Allah yang Maha Esa. Keutamaan solat witir ditegaskan dalam hadis. Sesungguhnya Allah itu witir, Maha Esa dan ganjil, dan Dia menyukai witir, maka kerjakanlah solat witir wahai ahli Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa witir bukan sekadar solat sunnah biasa, tetapi ibadah yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah, dan memiliki kedudukan istimewa. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang sengaja meninggalkan witir termasuk orang yang meremehkan syiar agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan solat witir, baik ketika beliau mukim maupun dalam keadaan safar. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan solat witir, baik ketika beliau dalam perjalanan maupun ketika tidak dalam perjalanan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap witir, bahkan lebih diutamakan daripada solat sunnah lainnya. Solat witir juga memiliki hubungan erat dengan bacaan doa kunut dalam rokaat terakhir. Doa kunut witir berisi permohonan petunjuk, kekuatan, keberkahan hidup, dan perlindungan dari segala keburukan. Dengan witir, seorang hamba menyerahkan urusan akhir harinya kepada Allah, menutup aktivitas malamnya dengan ibadah, dan menguatkan tauhid dalam hatinya. Orang yang meninggalkan witir berarti kehilangan kesempatan menutup malam dengan amalan terbaik. Kerugian orang yang meninggalkan solat witir sangatlah besar, sebab ia melewatkan ibadah yang merupakan sunnah muakkadah dan dicintai Allah. Witir bukanlah solat yang panjang dan melelahkan, bahkan bisa dikerjakan hanya dengan 1 rokaat. Maka sangat disayangkan bila seorang muslim yang rutin solat isya dan subuh, namun mengabaikan witir, padahal di dalamnya ada keutamaan yang dapat menjadi cahaya di dunia dan penolong di akhirat. 3. Solat sunnah fajar, qobliyah subuh. Solat sunnah fajar atau yang dikenal juga dengan solat sunnah qobliyah subuh adalah solat 2 rokaat sebelum solat subuh. Solat ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa dibandingkan solat sunnah lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rokaat sunnah fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Kalimat lebih baik daripada dunia dan seisinya menunjukkan betapa agungnya pahala solat ini, yang nilainya jauh melebihi harta, kekuasaan, dan semua kenikmatan dunia. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga solat sunnah fajar hingga beliau tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan safar maupun mukim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rokaat sunnah fajar sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi bukti bahwa solat sunnah fajar memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan solat sunnah rawatib lainnya. Selain pahalanya yang besar, solat sunnah fajar juga menjadi penyempurna solat subuh. Solat ini dipandang sebagai persiapan hati dan jiwa sebelum menunaikan solat fardu subuh. Dengan melaksanakannya, seorang hamba menegaskan bahwa dirinya memulai hari dengan ketaatan penuh kepada Allah. Solat sunnah fajar adalah tanda keseriusan seorang muslim menjaga waktunya agar tidak lalai di awal hari. Dalam riwayat disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Kafirun pada rokaat pertama sunnah fajar dan surat Al-Ikhlas pada rokaat kedua. Ini menunjukkan bahwa solat sunnah fajar adalah penguat tauhid, ikrar penyerahan diri kepada Allah, dan pembuka hari dengan keikhlasan. Meninggalkan solat ini berarti mengabaikan peluang emas untuk membuka pintu keberkahan pagi. Kerugian besar bagi orang yang tidak membiasakan solat sunnah fajar. Ia telah kehilangan pahala yang nilainya lebih berharga daripada seluruh isi dunia. Solat ini hanya 2 rokaat singkat, namun memiliki ganjaran yang luar biasa.
maka seorang muslim yang cerdas tidak akan rela melewatkan ibadah ringan ini. Karena dengan menjaganya berarti ia menjaga awal hari dengan penuh ketaatan dan doa. 4. Sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah terbit matahari hingga menjelang waktu zuhur. Ia dikenal sebagai sholat rezeki, karena banyak hadis menyebutkan bahwa sholat ini mendatangkan kecukupan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap persendian salah seorang dari kalian wajib disedekahi setiap hari. Maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan mencukupinya adalah 2 rakaat sholat duha." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat duha menggantikan kewajiban sedekah harian setiap sendi tubuh kita. Keutamaan lain dari sholat duha terdapat dalam hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, cukuplah bagiku engkau mengerjakan 4 rakaat di awal siang, duha, maka aku akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa sholat duha adalah sebab datangnya kecukupan rezeki, perlindungan, dan pertolongan Allah sepanjang hari. Orang yang meninggalkan duha berarti mengabaikan janji besar Allah untuk mencukupkan urusannya. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan bisa dilaksanakan hingga 8 atau 12 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah melaksanakan 8 rakaat duha sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Hani radhiyallahu anha. Semakin banyak rakaat duha yang dikerjakan, semakin besar pula pahalanya. Sholat ini juga menjadi tanda syukur atas nikmat kesehatan. Karena tubuh kita setiap hari membutuhkan ibadah sebagai bentuk pengakuan terhadap nikmat Allah. Sholat duha juga disebut sebagai sholat awabin, yaitu sholatnya orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah menjaga sholat duha kecuali orang yang selalu kembali bertaubat. Dan tidaklah orang yang selalu kembali itu kecuali orang yang masuk surga." Hadis riwayat Tabrani. Ini menunjukkan bahwa duha adalah amalan ringan tetapi menjadi tanda orang yang senantiasa memperbaiki diri dan dicintai Allah. Maka, orang yang meninggalkan sholat duha kehilangan peluang besar untuk mendapatkan kecukupan rezeki, keberkahan hidup, dan tanda taubat. Padahal waktu duha sangat luas, dari setelah matahari naik setinggi tombak hingga menjelang waktu zuhur. Sholat ini bisa dikerjakan di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun. Kerugian besar bagi orang yang menyia-nyiakannya, sebab ia meninggalkan amalan yang ringan tetapi penuh dengan rahmat Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, 4 sholat sunnah ini, tahajud, witir, sunnah fajar, dan duha, adalah ibadah ringan tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Meninggalkannya sama saja menyia-nyiakan peluang emas untuk meraih keberkahan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan nyata dengan selalu menjaga sholat sunnah tersebut hingga akhir hayatnya. Seorang muslim sebaiknya berusaha keras untuk tidak meremehkan sholat sunnah ini. Walaupun sifatnya tidak wajib, tetapi dampaknya terhadap kehidupan seorang hamba sangat besar, baik dalam urusan hati, rezeki, kesehatan, maupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah adalah tanda cinta dan kesungguhan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah menghidupkan sholat sunnah ini. Jangan biarkan rasa malas, kesibukan dunia, atau kelalaian membuat kita rugi besar dengan meninggalkannya. Sebab di balik 4 sholat sunnah ini tersimpan rahasia kebahagiaan dunia dan akhirat yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.